Hai sis, pernah nggak sih kamu ngerasa hubunganmu itu terlalu indah buat jadi nyata? Sampai akhirnya, duar, hancur lebur. Jangan-jangan kamu korban love bombing loh. Nah, jangan salah paham ya. Ini bukan cinta sejati atau romansa berlebihan yang bikin meleleh itu. Ini adalah taktik manipulatif paling mematikan yang seringkali kita sadari setelah hati kita udah hancur berkeping-keping. Bayangin deh, lost bombing itu kayak bom waktu yang dibungkus kado paling indah sedunia. Awalnya, kamu dihujani perhatian, pujian melambung, hadiah-hadiah mahal, seolah kamu itu satu-satunya di semesta ini. Tapi, di baliknya, ada misi gelap sis, mengendalikanmu sepenuhnya sampai kamu nggak bisa hidup tanpanya. Terus pertanyaan besarnya nih, kenapa sih mereka melakukan ini? Apa untungnya buat mereka? Pelaku love bombing ini seringkali punya kebutuhan mendalam buat mengendalikan dan merasa berkuasa. Mereka butuh validasi yang ekstrim banget, dan cara tercepat buat dapetin itu ya dengan bikin kamu ngerasa begitu spesial, sampai kamu kecanduan sama setiap perhatian mereka. Polanya selalu sama dan terstruktur banget, membanjiri, mengisolasi, lalu perlahan menarik diri setelah mereka merasa memilikimu seutuhnya. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa, kok aku bodoh banget sih bisa ketipu? Stop sis, ini bukan salahmu. Sama sekali bukan. Kamu itu bukan korban yang lemah atau gampang ditipu kok. Ini adalah manipulasi yang super halus, dirancang khusus buat bikin kamu lengah, nurunin semua pertahananmu, dan bikin kamu percaya kalau mereka itu adalah jawaban dari semua doamu. Pertahanan kita yang paling kuat sekalipun bisa runtuh kalau dihantam strategi kayak gini. Dan yang paling menyakitkan, dampak jangka panjangnya itu loh sis. Love bombing itu ninggalin luka emosional yang dalam banget, bikin kita susah percaya lagi sama orang, bahkan sama diri sendiri. Kita jadi punya pola hubungan yang gak sehat, takut berkomitmen, atau malah justru kejebak lagi di pola yang sama karena kita gak tahu gimana caranya keluar. Nah, itu sebabnya penting banget kita ngobrolin ini sekarang. Stop jadi target berikutnya. Sekarang, mari kita gali rahasia paling penting. Gimana caranya kita bisa mendeteksi taktik ini sebelum terlambat? Ini dia, 5 tanda dini love bombing yang wajib kamu waspadai. Dengerin baik-baik ya sis, ini bisa menyelamatkan hatimu. Pertama, perhatiin intensitas kontak yang gak wajar. Contoh dialognya sering banget kayak gini. Aku belum pernah ngerasa sekonek ini sama siapapun, secepat ini. Mereka bisa telepon atau chat kamu 24/7, kirim pesan-pesan manis tanpa henti. Ini bukan perhatian normal loh sis. Ini sinyal mereka berusaha mendominasi ruang mentalmu. Kedua, hadiah berlebihan tanpa konteks atau occasion khusus. Tiba-tiba dikasih barang mahal, atau bunga setiap hari padahal kalian belum lama kenal. Hati-hati sis. Hadiah itu bisa jadi cara buat menciptakan rasa berutang budi atau mempercepat kedekatan yang nggak wajar. Ketiga, idealisasi yang enggak realistis. Mereka bakal bilang hal-hal kayak, kamu adalah belahan jiwaku, kita ditakdirkan bersama. Padahal kalian baru ketemu beberapa minggu sis. Ini adalah cara mereka memproyeksikan fantasinya padamu, bukan melihat siapa kamu sebenarnya. Keempat, upaya isolasi dari lingkunganmu. Mereka mungkin bakal ngeluh kalau kamu habiskan waktu sama teman atau keluarga. Atau bilang, aku cuma butuh kamu, yang lain gak penting. Ini adalah taktik buat bikin kamu bergantung sepenuhnya sama mereka. Dan kelima, mereka bergerak terlalu cepat. Hubungan yang sehat itu butuh waktu buat berkembang sis. Kalau dalam hitungan hari atau minggu mereka udah ngomongin masa depan yang serius, pernikahan, atau bahkan janji sehidup semati, itu red flag besar banget. Nah, sekarang gimana caranya kita membangun pertahanan diri anti manipulasi? Kita sebut ini teknik emotional shielding. Langkah pertama, penting banget buat membangun batasan personal yang kuat. Kenali apa yang kamu mau dan enggak mau dalam sebuah hubungan, dan jangan takut buat menyatakannya. Kalau ngerasa overwhelmed sama perhatian, katakan, aku suka perhatianmu, tapi aku juga butuh waktu sendiri. Kedua,
Terapkan strategi delay and observe. Ketika mereka menghujanimu dengan kebaikan berlebihan, jangan langsung merespons dengan emosi yang sama. Tunda reaksi. Amati, apakah perhatian ini tulus atau ada agenda tersembunyi. Ketiga, dengerin intuisi atau firasatmu, sis. Kalau ada yang kerasa off, meskipun semua kelihatan sempurna di permukaan, jangan diabaikan ya. Intuisi itu seringkali adalah alarm terbaikmu. Dan keempat, belajar berkomunikasi asertif. Ini penting banget, sis. Kalau ada yang kerasa terlalu cepat, berani bilang, "Aku mau hubungan kita berjalan lebih lambat. Aku butuh waktu untuk mengenalmu lebih jauh." Kamu berhak untuk itu. Tapi gimana kalau kamu udah terlanjur terluka? Jangan khawatir, sis. Kita akan bahas proses heart reconstruction. Langkah demi langkah memulihkan diri dari trauma dan luka hati. Pertama, validasi bahwa apa yang kamu alami itu memang trauma. Dan proses penyembuhannya itu kayak tahapan duka. Kamu mungkin akan ngerasain marah, sedih, denial, dan itu semua normal kok, sis. Beri dirimu izin untuk merasakan emosi itu. Kedua, prioritaskan self-care. Ini bukan egois, ini esensial. Contohnya, mulailah journaling buat meluapkan perasaanmu, coba meditasi singkat buat nenangin pikiran, atau olahraga yang kamu suka buat ngelepas stres. Makan makanan bergizi dan tidur yang cukup juga penting loh, sis. Ketiga, bangun kembali lingkaran dukungan sosial yang sehat. Habiskan waktu sama teman dan keluarga yang tulus, yang bisa dengerin kamu tanpa menghakimi. Ini bakal bantuin kamu membangun kembali kepercayaan pada orang lain. Dan keempat, jangan ragu buat mencari bantuan profesional. Psikolog atau terapis bisa bantuin kamu memproses trauma ini, ngasih strategi coping yang sehat, dan membimbingmu melewati proses pemulihan. Nggak ada salahnya kok minta bantuan, sis. Justru itu tanda kekuatanmu. Udah pulih tapi takut jatuh lagi? Tenang, sis. Ini dia kuncinya, biar kamu kebal selamanya dan bisa membangun hubungan sehat yang sesungguhnya di masa depan. Selain 5 tanda dini tadi, ada red flag lanjutan yang wajib kamu tahu. Inkonsistensi antara kata dan perbuatan, gaslighting, mereka bikin kamu meragukan realitasmu sendiri, atau upaya kontrol sekecil apapun itu. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas konsistensi dan kepercayaan, sis. Perhatiin. Apakah kata-kata mereka sejalan sama tindakannya? Apakah mereka menghargai batasanmu? Apakah mereka mendukung pertumbuhanmu, bukan malah menghambat? Pahami ini baik-baik ya. Cinta sejati itu membebaskan, memberimu keamanan dan dukungan tanpa syarat. Sedangkan manipulasi itu mengikatmu, bikin kamu merasa nggak aman dan selalu punya syarat tersembunyi. Kamu harus memenuhi kebutuhan mereka, bukan sebaliknya. Terakhir, tapi nggak kalah penting nih, strategi no contact dan gimana menghadapi mantan pelaku kalau terpaksa berinteraksi. Pentingnya implementasi no contact secara total itu mutlak, sis. Buat proses penyembuhanmu, kamu butuh jarak sepenuhnya dari pelaku. Blokir nomor teleponnya, hapus dari media sosial, dan minta teman-temanmu buat nggak nyampein pesan dari dia. Ini bukan berarti kamu lemah, ini berarti kamu melindungi energimu. Nah, kalau kamu terpaksa harus berinteraksi, misalnya karena ada anak atau urusan pekerjaan, gunakan teknik gray rock. Artinya, jadilah membosankan kayak batu abu-abu. Respon tanpa emosi, singkat, dan gak melibatkan diri secara pribadi. Oke, ya, tidak. Jangan kasih mereka celah buat mancing emosimu atau memulai siklus love bombing lagi. Ingat, sis, jangan pernah biarin love bombing merenggut kebahagiaanmu lagi. Kamu kini punya kekuatan, punya ilmunya. Tapi perjalananmu belum selesai nih. Setelah kamu tahu apa yang harus dihindari, langkah selanjutnya adalah tahu apa yang harus dicari. Jadi, klik video ini sekarang untuk nonton 5 ciri pasangan yang benar-benar tulus dan temukan cinta sejati yang pantas kamu dapatkan. Lalu, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Pernahkah kamu jadi korban love bombing? Apa tanda paling jelas yang kamu alami? Mari kita bangun komunitas anti manipulasi yang kuat dan saling menguatkan di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang memberdayakan.